Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا في هذا المجلس المبارك على ما نواه آباؤنا وأسلافنا الصالحون على هدينه وعلى كل صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا والآخرة وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وأشعار وصول وفرهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah yang sama-sama kita ta'zimi orang tua kita Ayah Hidra Mulyawan yang mudah-mudahan beliau senantiasa disehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kemudian para ikhwah yang memantau siaran kami dimanapun berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat bahwa pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam majlis rutinan kita dalam membahas kitab Syarah Ratibul Haddad. Kita berdoa kepada Allah di malam yang baik, di bulan yang baik ini,
Terus kita diizinkan Allah, diberikan taufik, inayah, hidayah, diberikan kemudahan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan hingga akhir hayat kita insyaallah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadrat Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan syarah Ratibul Haddad yang pada pekan-pekan yang lalu kita telah membahas tentang fadilah, tentang keutamaan membaca suratul Fatihah, ayatul kursi. Kita membaca fadilah tentang dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Karena ayat atau surat-surat ini adalah ayat dan surat-surat yang khusus dibaca dalam Ratibul Haddad. Maka kemudian dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam kondisi berdiri salatnya, maka satu huruf itu dibalas dengan 100 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam salatnya dalam kondisi duduk, maka setiap huruf itu fadilahnya itu dibalas dengan 50 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, setiap huruf daripada Al-Quran itu di luar solat dibalas dengan 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membacanya bi ghairi taharah, tanpa taharah, artinya tak bersuci, tak berwudu misalnya, dia masih dalam kondisi berhadas, maka di setiap huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah. Berarti hadis yang masyhur yang kita baca selama ini, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dibalas 10 kebaikan, yang sabda Rasulullah, beliau menyatakan, aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka berarti bahwa yang satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan itu bagi yang membaca Al-Quran bi ghairi taharah, tanpa dia bersuci terlebih dahulu. Ahlan wa sahlan abah, Sugeng Rawuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga Pak, di sini banyak pacak bersandar. Di sini Pak. Moga. Aiyah, Masya Allah. Mudah-mudahan Abah sehat walafiat insyaallah, panjang umur, terus membersamai kita. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Selamat datang juga kepada adik Pak Tantowi Yahya. Bukan Pak Hilmi Yahya, bukan. Ya, kirain Pak Hilmi kan tetap kacamata. Afwan, maaf. Ikhwan dimuliakan Allah, maka melanjutkan pembahasan kita. Jadi ternyata riwayat atau hadis yang menyatakan bahwa satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan itu bi ghairi taharah, di luar, tanpa dia bersuci terlebih dahulu. Adapun kalau dia bersuci di luar salat, maka satu huruf itu dibalas dengan 25 kebaikan. Dan tak terbayangkan misalnya kita baca Ratibul Haddad, kemudian kita dalam kondisi berwudu, berapa surat, berapa huruf di suratul Fatihah, basmalahnya saja 19, ditambah ayat yang lain, kemudian lanjut ke ayatul kursi, lanjut ke dua ayat penutup surah Al-Baqarah, dilanjutkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, itu satu. Yang kedua, kita mendapatkan pahala berjamaah. Oh ini adiknya Pak Tantowi Yahya, asli ini. Baru jalanan. Ngapa coba di situ, ini banyak kosong dia tuh. Iya. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata ketika kita membaca wirid apapun, kemudian kita membaca wabil khusus pembahasan kita tentang Ratibul Haddad. Di Ratibul Haddad itu kan Al-Fatihah. Berapa kali Al-Fatihah dibaca? Al-Fatihah itu biasanya standarnya dibaca 1 kali sebelum kita membaca ayatul kursi, sekali Al-Fatihah. Kemudian ketika tawasul itu 4 kali. Jadi
3 atau 4 kali Fatihah. Sementara satu Fatihah sama dengan apa? Satu Al-Qur'an. Berarti 4 kali hatam. Kira-kira seperti itu kalau kita hitung-hitungan ya. Kemudian kita baca Al-Ikhlas 3 kali, 1 kali hatam. Kemudian Al-Kafirun ta'dilu rubu' Al-Qur'an, sama menyamai misalnya ada yang menyamai seperempat Al-Qur'an misalnya. Atau kalau kita baca 2 penutup surah Al-Baqarah yang itu kebaikan yang sangat banyak. Terus di Al-Falaq An-Nas, maka dari aspek itu saja kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Belum lagi ketika kita membacanya secara berjamaah. Kita lihat bahwa perkara yang mubah seperti makan saja, kalau kita niatkan untuk ibadah, kemudian kita niatkan untuk cari kebaikan dan kita lakukan secara berjamaah, berbarengan, itu mendapatkan barokah. Lah ini baca ayat, baca doa dari Rasulullah, kemudian membaca zikir-zikir yang khusus, membaca salawat, membaca kalimah thayyibah, dibaca berbarengan, diniatkan libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah, tentu pahalanya banyak. Maka kalau seringkan kita ini bicara transaksional seperti yang kita bahas tadi malam, sering ketika kita dalam ranah kebanyakan orang, kalau beramal ini kira-kira pahalanya bagaimana? Fadilahnya apa, keutamaannya apa? Maka kita sampaikan bahwa minimal dari kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah dengan membaca Al-Fatihah 4-5 kali. Kemudian kita membaca Ayatul Kursi. Kemudian kita membaca 2 penutup surat Al-Baqarah. Kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq An-Nas 1 kali. Itu sudah kebaikan yang sangat banyak. Nah, belum lagi kalau kita membacanya di dalam berwudu, belum lagi kita membacanya berjamaah, belum lagi kemudian ditambah dengan kalimat thayyibah yang lain. Karena di dalam Ratibul Haddad kan selain ayat ada tambahan-tambahan. Nah, apa fadilah dari tambahan tersebut? Kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu sahibir ratib, perkataan sahibir ratib Imam Al-Haddad, nafa'allahu bihi, yang mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita melalui beliau. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan setelah minal jinnati wan nas, terus kita baca apa? Ya ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 3 kali. Maka dibaca ini 3 kali, maka dinyatakan di dalam kitab syarahnya penjelasannya, qala fil azkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau menyatakan man qalaha kana lahu idlu itqi raqabatin min walad Ismail. Barang siapa yang membaca kalimah ini, membaca kalimah thayyibah ini, maka pahalanya sama dengan membebaskan 1 hamba sahaya dari anak Nabi Ismail. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Wa kutiba lahu 10 hasanatin, dengan fadilah membaca kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilah berikutnya? Fadilah berikutnya, wa kutiba lahu 10 hasanatin, diberikan, dicatatkan untuknya 10 kebaikan. Wa hutta anhu 10 sayyiatin, sementara juga untuknya dihapuskan 10 keburukan. Kemudian selanjutnya, wa rufi'a lahu 10 darajatin, dan diangkatkan untuknya 10 derajat. Wa kana fi hirzi minasyaitan hatta yumsiya, dan itu orang senantiasa dalam perlindungan Allah dari setan sampai dia masuk waktu petang atau malam. Kemudian wa in qalaha masaan, dan kalau kalimat ini dibaca pada masaan malam hari, dimulai dari maghrib atau ba'dal asar misalnya, atau setelah maghrib, maka dia pun akan mendapatkan pahala dan fadilah sebagaimana ketika dia membacanya waktu subuh. Maka beliau menyatakan, fafham faman qala hadzalika thalathan ala ma fit tartib faka'annama a'taqa thalatha riqabin min walad Ismail. Maka fahamilah wahai saudaraku, berdasarkan riwayat yang di atas,
kalau kita membaca kalimat ini 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka pahalanya sama dengan apa? Sama dengan membebaskan 10 hamba sahaya, 30 hamba sahaya dari anak-anak Nabi Ismail, anak keturunan Nabi Ismail. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu ada beberapa versi. Ada dalam versi tanpa yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membacanya, ahlan sahlan. Barang siapa yang membacanya 100 kali, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 hamba sahaya dari anak keturunan Nabi Ismail. Kemudian selanjutnya bagi orang tersebut setelah hadisnya banyak, di ujungnya wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsiya, dan dia akan berada dalam penjagaan Allah sampai dia masuk waktu petang atau malam. Kalau dia baca pada waktu petang atau malam pun dia mendapatkan kebaikan sebagaimana diberikan pada waktu pagi. Berarti kalau membacanya malam hari, maka dijagakan Allah dari malam sampai kepada subuh hari berikutnya. Nah, ini penjagaan. Maka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu termasuk zikir penjagaan, terutama dari yang gaib-gaib. Entah dari jin, entah dari tuyul, mungkin dari, jadi siapa kemarin kan yang kuntilanak merah kata beliau kan. Mungkin dari apapun itu mudarat-mudarat yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini. Nah, ada satu cerita ya ikhwan. Terjadi ini di kota Tonto. Kalau tak salah kota Tonto ada seorang praktisi ruqyah yang masyhur. Namanya Wahid Abdus Salam Bali. Orang Tonto. Beliau dari ikhwan, dari salafiyun, dari orang salafi. Maka dia menjelaskan dalam bukunya bahwa ketika dia sudah ruqyah, kemudian orang ini kerasukan. Terjadilah dialog. Kata jin itu, oke, saya mau keluar dengan syarat aku mau masuk tubuhmu. Oke, silahkan, kata beliau, silahkan masuk tubuh saya. Masuk tubuh itu betul-betul keluar. Kemudian tak lama kemudian dia balik lagi sambil teriak. Oh, katanya, kenapa? Lu kok balik lagi ke sini? Iya, saya panas, masuk ke tubuhmu saya panas. Dan ketika ditanya kenapa, maka beliau menyatakan memang sehari semalam, pagi ke petang, petang ke pagi saya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Barang siapa yang membacanya 100 kali, sabda Rasulullah, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak yang orang tidak ada yang mampu menandinginya. Kebaikan untuk hari itu ketika dia baca kalimat tersebut 100 kali, kecuali orang yang membaca kalimat itu lebih banyak daripada bilangan itu. Bacanya 101, 105, 110 ila akhirih. Maka itu berarti semakin banyak membaca, maka dijadikan Allah semakin orang yang semakin dijadikan orang yang paling baik amalannya pada hari tersebut. Versi berikutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang baca kalimat ini dengan suara yang murtafi'in, dengan suara yang keras dan lantang, masuk ke pasar, maka dalam riwayat ini, maka dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Kalau tak salah seperti itu. Maka kalau masuk waktu pasar, kadang-kadang amaliyah para sahabat itu sengaja masuk pasar untuk mendapatkan pahala ini. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa hayyun daimun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca secara lantang untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah dari kebaikan kalimat ini. Mengapa mendapatkan kebaikan yang banyak? Karena memang kalimat ini kalimat tauhid, tahlil ini. Jadi kalau kita baca kalimat ini berarti kita sudah baca tahlil. La ilaha illallahu, tiada sembahan yang berhak disembah illallahu kecuali Allah.
wahdahu yang dia bersendirian, artinya dia maha tunggal. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Artinya Allah itu tak punya teman, tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi Allah dalam kehebatannya, dalam kesempurnaannya, dalam kebaikannya. Yuhyi wa yumitu, yang dia itu menghidupkan juga mematikan. Apa yang dihidupkan Allah? Yang dihidupkan Allah yang mati. Apa yang dimatikan Allah? Yang hidup. Itu makna yang pertama, artinya Allah menghidupkan dari misalnya dari tanah yang gersang ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak, Allah menghidupkan. Kemudian di gurun Sahara yang sangat tandus, kemudian tetap tumbuh, ternyata misalnya kurma bertahan hidup, itu artinya Allah yuhyi, Allah yang menghidupkan. Atau Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan dari rahim perempuan, ditetaskan dari telur, makhluk hidup keluar dari itu, maka itu yuhyi, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan. Termasuklah Allah subhanahu wa ta'ala makna menghidupkan manakala ada hati yang keras, hati yang mungkin hati yang sudah membatu. Tetap kita jangan pernah putus asa untuk mendoakannya, membacakan suratul Fatihah, membacakan salawat, membacakan salam untuk orang tersebut. Karena sekeras-kerasnya hati, kita yakin bahwa dari situ tetap akan ada kebaikan daripada Allah untuk membukanya. Maka Allah menghidupkan yang mati, artinya ada hati yang keras, hati yang membatu, hati yang menurut kita tak mungkin ini orang melakukan kebaikan, tapi tidak ada yang tak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti kita sering-seringlah membaca, kita neman-nemanlah, kemudian istiqamahkanlah Fatihah untuk kita sendiri, untuk orang tua, untuk guru, untuk keluarga besar, dan orang-orang yang kita pilih untuk bacakan Al-Fatihah secara khusus. Karena kenapa? Karena kita yakin Allah itu yuhyi. Betapa banyak seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kurang kasar apa Sayyidina Umar? Kurang preman mak mano Sayyidina Umar. Itu sudah lengkap beliau itu. Bengisnya ada di dia, melawannya ada di dia, senggol bacoknya ada di dia. Tapi kemudian ketika Allah melembutkan hatinya, maka itu terjadi seperti itu. Wa yumit, dan Allah yang mematikan. Sepandai-pandai kita menjaga pola makan, pola istirahat, kita jaga, kemudian dengan olahraga kita, masya Allah luar biasa. Makan minum bepantang, ditakar. Kalau nak disnyo, lagi lirannya, wis wayahe orang Jawa ya mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Bahwa segala sesuatunya itu ada kadarnya. Bahwa kalau kita lihat secanggih-canggihnya TV, smart TV sekarang, pabriknya itu sudah membuat dari awal bahwa nanti 3-4 tahun dia sudah akan isdet, tinggal ganti yang baru. Itulah kehidupan kita, bahwa sepanjang-panjangnya usia seseorang tetap akan ada ujungnya, udah ada ujungnya. Ada orang yang sampai 100 tahun, 120 tahun tetap juga meninggal. Anggaplah ternyata ada makhluk yang lebih panjang usianya. Kita sebutlah misalnya rombongan jin. Maka jin itu karena dia tidak dibuat dari unsur api, unsur tanah, dibikin dari unsur api, maka dia lebih panjang usianya karena dia tak berjasad seperti kita. Maka usia mereka ada yang sampai 700 tahun, 800 sampai 1000 tahun mereka hidup. Maka tapi tetap akan ada kemudian akan ada matinya. Hatta malaikat, para petugas-petugasnya Allah Subhanahu wa taala tetap akan dimatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah bahas satu riwayat bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan ke malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, hancurlah semuanya. Yang ada menjadi tidak ada. Bumi hancur, gunung hancur, kemudian planet sirna, kemudian semuanya sirna. Tinggal beberapa makhluk saja Allah panggil. Yang dipanggil bukan Jibril. Biasanya ini dipanggil Sayyidina Jibril. Ini yang dipanggil siapa? Malaikat Israel, Malakul Maut. Dipanggil, wahai Malakul Maut, hadir. Allah bertanya, wahai hambaku
malakul maut, siapa yang bersisa dari makhlukku? Ya Allah, tak ada yang tersisa kecuali hambamu Jibril, hambamu Israfil, kemudian hambamu Mikail, dan hambamu yang berdosa ini Israel, pendosa ini, hambamu yang lemah ini, dan engkau ya Allah yang maha kekal. Kata Allah, temui Jibril, cabut nyawanya. Ketika ditemui, ditanya, wahai Jibril, kau sedang apa? Aku sedang menunggu perintah Allah. Dak katik lagi perintah, kata Jibril. Perintahnya cuma satu, bahwa engkau akan kucabut nyawamu. Kalau itu perintah Allah, silakan. Maka menggelegar suara malaikat Jibril itu. Kalau ada kiamat yang kedua, maka itulah gelegar malaikat Jibril. Selesai dipanggil Allah, wahai Israel, siapakah yang bersisa dari makhlukku? Ya Allah, yang bersisa adalah malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan hambamu yang hina ini, yaitu malakul maut. Temui malaikat Mikail, cabut nyawanya. Malaikat Mikail itu dicabut nyawanya, selesai, dipanggil lagi oleh Allah. Siapa yang bersisa? Ya Allah, yang bersisa hambamu Israfil dan hambamu yang lemah ini Israel atau malakul maut, dan engkau yang maha gagah dan maha hidup. Cabut nyawanya Israfil, dicabut nyawanya ya Pak. Setelah itu selesai, maka tak lemak mati itu ternyata. Dicabut sedikit demi sedikit, yang suaranya itu kalau mungkin diadakan bumi, langit beserta isinya dan semesta pun itu akan hancur lagi gara-gara teriakan Israel. Setelah selesai, semuanya tinggal Allah dengan kesendiriannya. Maka Allah menanyakan, ya ardu, wahai bumi, mana gunungmu? Ya anhar, wahai sungai, aina ma'uki, wahai laut, wahai sungai, di mana? Di mana apa? Di mana air kalian? Allah itu nanya. Kemudian Allah nanya lagi, ya jababirah wa abna al-jababirah, wahai orang-orang yang lalim, penguasa-penguasa yang lalim, di mana kalian dan di mana anak-anak kalian? Di mana para raja, kata Allah, dan di mana anak-anak para raja yang sombong itu? Semuanya tidak ada, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Fa anal wahidul qahhar, dan akulah, kata Allah, zat yang maha tunggal lagi maha gagah, lagi memaksakan kehendak. Habis semuanya. Jadi tidak ada yang bersisa. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fase berikutnya, menghidupkan malaikat-malaikat dan panitia-panitia akhirat. Dibangkitkan, dihidupkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat para penjaga surga dan neraka. Dihidupkan Allah. Israfil diperintahkan untuk meniupkan sangkakala. Baru fase berikutnya terjadi, dan orang makhluk yang pertama yang dibangkitkan, diizinkan bangkit oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakada ya ikhwan. Jadi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ini pakam kalimat ini. Dibaca sekali pakam, inilah pahalanya, apalagi dibaca 3 kali. Apalagi kata Imam Al-Haddad kembali kepada dengan apa? Dengan rumusan yang pertama dan utama, yaitu dengan ihdarul qalbi. Kita hudurul qalbi, kita menghadirkan hati, jauh lebih besar lagi pahalanya. Maka ini niatkan untuk saya dan kita semua, ketika kita sedang ratiban, maka kita tawajuhkan, kita fokuskan hati kita, kita fokuskan niat kita, kita luruskan niat kita buat suasana yang aman, nyaman, tenang dan tertib ketika ratib. Syukur-syukur kalau ada bukhur, kemudian syukur-syukur kalau anak-anak kita bisa ditenangkan, syukur-syukur kalau ada HP di silentkan dulu, syukur-syukur dalam kondisinya tuh kalau nak ngenjuk makan enjuklah, kalau tidak kaget sama sekali itu terakhir. Ini sambil zikir, sambil dengar ke kopi, tidak akan busuk. Terjadi ya terjadi, saya sering, dan itu antum tahulah, anak termasuk orang yang paling kepo untuk hal tersebut. Jadi kalau nak ngenjuk minum, enjuklah dari awal, kalau tidak sama sekali tidak usah enjuk, kecuali telah terakhir. Pasti pecah itulah fokus kita. Sementara kita pengen ada sakinah, ada ketenangan. Dia ketenangan itu harus diusahakan, diupayakan, salah satunya dengan kita mengkondisikan itu, kemudian kita hadirkan hati, kita tenangkan anak-anak kita, kita tenangkan diri kita, terus kita zikir. Baru itu ratibul haddad yang tajam itu. Kalau tidak, maka akan sekadar seremonial biasa baik.
sekedar maco, ya adalah pahalanya tuh, adalah tajam, tetapi tidak setajam kalau kita bacanya dengan menghadirkan hati betul-betul. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat pengumuman bahwa malam ini ba'dal isya tidak ada ramah tamah. Tolong baik kita membereskan tempat ini. Setelah ini kita ada 2 tempat di 40 malam 40 di Kandojali, dan kemudian yang berikutnya yang pengen melok hadir di Masjid Al-Ikhlas ya, Mata Merah, penceramahnya Buya Muhammad Syukri bin Syahab. Jadi yang pengen nak pergi ke sana khair, yang nak melok 40 khair, atau nak digabung kedua-duanya setelah itu juga khair insyaallah. Kita ambil bagian insyaallah. Usikum nafsi bitaqwallah. Kita tutup sama-sama dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل بمحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Tama yang telah menyiapkan tempat. Selanjutnya jangan Ustaz Tama lagi kalau balik. Berarti kita sama-sama membereskan tempat. Syukran, jazakumullah khair.